Kalau ada yang bawa kitabnya bisa dibaca di halaman paling pertama. Ini adalah muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil barril jawadil ladzi jallat ni'amahu 'al isa bil a'dad. Kata Imam Nawawi, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Al-Jawad, Allah adalah yang Maha berbuat baik. Alladzi jallat ni'amuhu 'anil ihsa bil a'dad, yang mana nikmat Allah tidak mungkin dihitung dengan angka. Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, kalau kalian menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak bisa menghitung jumlahnya. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innallaha laghafurur rahim, sesungguhnya Allah adalah zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Para jamaah yang saya muliakan, jangan kalau nyoba ngitung nikmat Allah itu repot. Saya kasih contoh ya. Bukan hanya nikmat Allah itu banyak, tapi nikmat Allah itu berkaitan dengan nikmat yang lain. Saya kasih contoh. Jenengan nikmat mata saja, itu kalau jenengan hitung itu tidak bisa. Contoh, kalau kita bisa melihat, tidak ada kecelakaan, tidak ada yang kemudian orang itu berjalan kemudian berpapakan kemudian bertabrakan, itu hanya nikmat mata. Contoh lagi, jenengan nikmat makan itu kalau jenengan hitung tidak bisa. Jenengan makan, bisa makan sudah nikmat. Bisa makan kalau jenengan bisa bekerja dapat uang, nikmat sehat itu juga nikmat. Jenengan bisa makan kalau lidahnya enak. Kalau nggak percaya, jenengan coba waktu sakit kasih makanan paling enak, kira-kira terasa nikmat atau terasa pahit? Terasa pahit. Jenengan bisa makan kalau kemudian jenengan bisa menikmati makanan itu, berarti lesan jenengan bisa makan itu juga nikmat. Jenengan makan masuk tenggorokan, kalau tenggorokan enak itu juga nikmat. Jenengan bisa makan kalau perut enak, makanan jenengan tidak balik, itu juga nikmat. Artinya hanya nikmat makan, kata Imam Ghazali, itu tidak bisa dihitung. Mulai dari sumbernya sampai cara masuknya sampai nanti keluar. Masya Allah, kalau jenengan bisa makan tidak bisa mengeluarkan itu juga bahaya. Banyak orang yang kemudian dioperasi hanya gara-gara tidak bisa mengeluarkan isi yang ada di perut. Artinya dengan Allah ngasih nikmat makan saja itu kaitannya dengan banyak nikmat. Makanya kata Imam Ghazali, kalau kita menghitung nikmat Allah itu tidak mungkin bisa. Karena satu nikmat saja itu berkaitan dengan nikmat yang lain. Apalagi nikmat Allah itu sangat banyak. Masya Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika menghitung nikmat, karena kita tidak bisa, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menutup ayat ini dengan mengatakan, innallaha laghafurur rahim. Karena manusia itu tidak mungkin mampu untuk menghitung nikmat Allah, maka Allah itu Maha Pengampun. Meskipun syukur kita itu tidak sebanding dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ini yang kemudian kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kita kemudian bisa menikmati nikmat itu, tapi juga lebih dari itu adalah kita bersyukur karena Allah lah yang kemudian memberikan nikmat itu kepada kita. Para jamaah yang saya muliakan, Imam An-Nawawi kemudian melanjutkan, al-manu bil lutfi wal irsyad. Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberi anugerah dengan lembut dan petunjuk. Al-hadi ila sabilir rasyad, yang Maha membimbing pada jalan kebenaran. Al-muwaffiq littafaqquhi fid din, man latafa bihi wa ikhtarahu minal ibad. Allah Subhanahu wa taala yang memberi taufik kepada orang-orang yang kemudian oleh Allah dipilih untuk bisa memahami agama. Para jamaah yang saya muliakan, dari sekian banyak orang yang tahu ada pengajian, jenengan oleh Allah adalah orang yang dipilih, hatinya diketuk. Tidak semua orang bisa menikmati nikmat Allah ketika hatinya itu diketuk untuk mencari ilmu pengetahuan agama. Maka ini nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka jenengan
kalau bisa ngaji, hatinya kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala diketuk untuk hadir ke pengajian, itu nikmat tersendiri. Karena banyak orang-orang yang kemudian oleh Allah dikasih begitu banyak fasilitas, tahu informasi, tapi kalau Allah tidak dikasih nikmat, hatinya terketuk, dia nggak mungkin datang. Makanya saya sering mengatakan, banyak orang yang kemudian ke tempat wisata ratusan kilo itu nyampe, tapi ke tempat pengajian kalau oleh Allah tidak diketuk, meskipun jaraknya 100 meter, itu berat. Banyak orang yang kemudian untuk menembus dinginnya malam di Bromo hanya untuk melihat matahari terbit, itu mereka rela kemudian memakai jaket double 3. Tapi menembus dinginnya waktu subuh untuk datang ke pengajian hanya oleh orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau jenengan oleh Allah hatinya diketuk untuk senang pengajian, diketuk hatinya untuk senang mempelajari ilmu agama, itu nikmat tersendiri. Karena tidak semua orang yang oleh Allah dipilih untuk bisa menikmati nikmat itu. Inilah yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian dijadikan sebagai nikmat tersendiri. Imam Nawawi mengatakan al-muwaffiq, sifat Allah adalah memberi taufik. Taufik itu artinya nuntun. Allah yang menuntun langkah Anda menuju kebaikan, itu juga nikmat. Allah yang menuntun kemudian langkah-langkah Anda menuju ke tempat-tempat pengajian, itu juga nikmat. Inilah yang kemudian kata Imam Nawawi, nikmat ini hanya untuk man latafa bihi, orang yang oleh Allah dikasih kelembutan, wakhtarahu minal ibad, dan Allah kemudian memilihnya di antara hamba-hambanya. Para jemaah yang saya muliakan, dalam hadis riwayat Imam Bukhari nomor 71, Imam Muslim nomor 2436, Rasulullah SAW bersabda, wa may yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Tanda-tanda orang yang oleh Allah diinginkan jadi orang baik adalah hatinya oleh Allah diketuk untuk rajin memahami ilmu agama. Maka kalau jenengan oleh Allah Subhanahu wa taala hatinya diketuk untuk mampu mempelajari ilmu agama, itu tanda-tanda Allah ingin Anda menjadi orang baik, dan itu perlu disyukuri. Maka syukur nikmat itu jangan diidentikan nikmat itu hanya harta. Nikmat itu jangan diidentikan dengan hanya materi. Salah satu nikmat terbesar Allah Subhanahu wa taala adalah Allah menjadikan kita menjadi orang-orang yang kemudian hatinya diketuk untuk mempelajari ilmu agama. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahmadu ablagha hamdin wa akmalah. Kata Imam Nawawi, aku memuji Allah dengan pujian yang paling tinggi, wa akmalah, dan pujian paling sempurna, wa azkah wa ashmalah, pujian yang paling bersih dan paling menyeluruh, wa asyhadu an la ilaha illallah al-wahidul ghaffar. Aku bersaksi kepada Allah bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah yang Maha Esa dan Maha Mengampuni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-Mustafa al-akhyar. Aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat Nabi Muhammad yang paling tinggi adalah bukan rasul tapi abdu. Sifat manusia itu yang paling tinggi adalah kalau dia merasa jadi hamba, merasa jadi budaknya Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah jabatan tertinggi. Semakin manusia tidak merasa sebagai hamba, semakin manusia merasa bukan menjadi budaknya Allah, maka itu semakin menjauh dari Allah. Makanya kenapa ibadah paling tinggi itu sujud. Rasulullah SAW bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun. Orang itu paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ketika sujud. Kenapa ketika sujud? Karena sujud itu seperti seorang hamba menghormati majikannya. Maka orang yang paling tinggi di hadapan Allah itu adalah orang yang menghamba, orang yang mengatakan dirinya itu tidak punya apa-apa, orang yang meragakan bahwasanya dia tidak bisa berbuat apa-apa kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya sifatnya Rasulullah itu yang paling tinggi adalah abduh, hambanya Allah Subhanahu wa taala.
sallallahu alaihi wasallam wa zadahu fadlan wa syarafan ladaih. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya kepada Nabi Muhammad wasallama dan menambah keselamatan kepada Nabi Muhammad wa zadahu fadlan wa syarafan ladaih, dan Allah menambah keutamaan dan kemuliaan Nabi Muhammad di sisinya. Para jamaah yang saya muliakan, salah satu ibadah yang istimewa itu sholawat. Saya sering mengatakan sholat itu wajib tapi Allah tidak sholat. Puasa itu wajib tapi Allah tidak puasa. Zakat itu wajib tapi Allah tidak zakat. Satu-satunya ibadah yang diwajibkan kepada umat Muhammad, Allah ngasih contoh, itu sholawat. Makanya ayat sholawat itu adalah innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, baru ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Sebelum Allah mengatakan orang-orang yang beriman, kamu membaca sholawat kepada Nabi Muhammad, Allah ngasih contoh dulu. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikatnya Allah, yusalluna 'alan nabi. Maka sholawat itu adalah ibadah yang paling istimewa. Bahkan kata ulama, satu-satunya ibadah yang pasti diterima itu sholawat. Jenengan sholat kalau tidak ikhlas itu tidak bisa naik ke langit. Jenengan baca Quran kalau tidak ikhlas tidak bisa naik ke langit. Tapi kata ulama, khusus sholawat, ikhlas dan ikhlas, itu akan sampai kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan sholawat wajib? Kata Imam Syafi'i mengatakan sholawat itu wajib ketika kita sholat. Pada waktu sholat itu membaca sholawat wajib. Ada ulama yang mengatakan sholawat itu wajib seumur hidup sekali. Ada yang mengatakan sholawat itu wajib setiap mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu artinya dengan sholawat. Pun. Fa innal ishtighal bil ilmi min afdalit ta'at. Kata Imam Nawawi, sesungguhnya menyibukkan diri dengan mencari ilmu agama itu adalah ketaatan paling utama. Ibadah paling utama itu bukan sholat tapi sibuk mencari ilmu. Loh kok bisa? Karena sholat tanpa ilmu maka akan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata ulama, sibuk ilmu itu lebih utama dengan sibuk sholat. Tadi malam sudah saya share salah satu perkataan Ibnu Mas'ud. Kata Ibnu Mas'ud, menghadiri majelis ilmu, terutama ilmu fikih, 1 jam itu lebih utama dengan puasa sehari, sholat semalam. Jenengan sholat semalam kuat? Tidak kuat. Jangankan sholat semalam, tarawih saja carinya yang ekspres. Kita sholat semalam, kata Abdullah bin Mas'ud, orang yang sholat semalam kemudian puasa sehari masih kalah dengan orang yang hadir di majelis ilmu cuma 1 jam. Makanya kata ulama, al-ishtighal bil ilm min afdalit ta'at. Sibuk dengan melakukan kajian ilmiah itu adalah ketaatan yang paling tinggi. Wa aulama unfiqat fihi nafaisul awqat. Kata Imam Nawawi, mencari ilmu agama terutama yang berkaitan dengan hukum-hukum fikih itu adalah infak waktu paling utama. Jadi kalau jenengan menghabiskan waktu itu yang paling banyak seharusnya adalah untuk mencari ilmu agama. Karena apa? Karena ibadah kita itu dibangun di atas fondasi ilmu. Maka menyibukkan diri dengan ilmu, menghabiskan waktu dengan ilmu, itu adalah sesuatu yang paling berharga dalam hidup kita. Para jamaah yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah mengatakan, "Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak sepantasnya orang-orang mukmin itu semuanya berangkat perang. Dalam kondisi perang pun tidak boleh berangkat perang semua. Harus ada kata Allah Subhanahu wa taala, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din. Kalau ada perang saja tidak boleh berangkat semua. Harus ada sekelompok orang yang belajar agama, tujuannya
supaya ngajar agama kepada orang-orang yang kemudian menjadi masyarakatnya. Pertanyaan saya, kalau dalam kondisi perang saja masih wajib ada sebagian orang yang belajar ilmu agama, apalagi bukan waktu perang. Jenengan sekarang itu perang atau enggak? Enggak perang. Pokok ngaji ku kadang-kadang abon. Padahal ketika kondisi perang pun kata Allah Subhanahu wa taala, jangan berangkat semua. Harus ada sekelompok yang kemudian mengajarkan agama supaya ketika kemudian perang ada yang meninggal, agama ini tetap terpelihara. Karena yang memelihara agama, yang melihara agama ini bukan hanya dengan jihad, bukan hanya dengan perang, tapi dengan ilmu. Kenapa agama Islam itu mulai zaman Rasulullah sampai sekarang terpelihara? Karena banyak orang yang kemudian membawa ilmu agama mulai zaman Rasulullah diturunkan sampai kita semua. Jadi yang menjaga agama ini bukan hanya kita memerangi musuh Islam, tapi kita menjaga ilmu agama. Inilah yang kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kewajiban mencari ilmu agama itu adalah sesuatu yang diwajibkan. Para jamaah yang saya muliakan, makanya kita itu sekarang bukan perang dengan umat Islam. Yang paling berat itu perang sama apa? Perang sama nafsu. Itu berat. Jadi kata Rasulullah SAW ketika perang, setelah perang Badar ya, perang Badar itu perang paling besar. Kenapa kok paling besar? Itu perang penentuan. Kalau Rasulullah itu pada waktu perang Badar kalah, Islam sudah selesai. Jumlah umat Islam itu sepertiganya musuh. Jadi umat Islam itu cuma 300-an, musuh itu 1000. Makanya sahabat itu ketika diajak perang Badar itu sempat ragu. Rasul, kalau kita perang itu sama dengan bunuh diri. Kenapa? Musuh 1000, kita 3. 3 itu senjatanya gak lengkap. Jadi musuh itu senjatanya lengkap. Kita itu kadang-kadang ketika zaman itu Rasulullah SAW perang itu ada yang pedang itu gantian. Masa perang pedang gantian? Itu tidak mustahil. Maka sahabat kemudian sempat ragu. Jadi kalau jenengan lihat sejarah, salah satu yang paling diragukan sahabat itu adalah ketika perang Badar. Perang Badar itu perang habis-habisan. Ketika Rasulullah pulang dari perang, Rasul mengatakan roja'na minal jihadil asghar. Kita pulang dari perang kecil. Sahabat kaget. Apakah ada perang lebih besar dibandingkan perang itu, kata Rasulullah SAW. Maka Rasulullah mengatakan, iya. Roja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita pulang dari perang. Ini adalah perang kecil. Kita akan menghadapi perang besar. Apa kata Rasulullah perang besar? Perang melawan hawa nafsu. Itu perang besar. Nah sekarang ini kita melawannya bukan melawan musuh, tapi hawa nafsu. Hawa nafsu itu perang besar. Para jamaah yang saya muliakan, hak nafsu itu ya, kalau kata Imam Al-Busiri, fa inna nafsa wan nafsu katifli intuh milhu syabba ala hubbir radai wa intaftimhu yang fatimi. Nafsu itu kata Imam Al-Busiri seperti anak bayi. Kalau kita susui, kita tetek, tidak mau disape sampai besar, pasti netek. Tapi kalau kita anak bayi itu kita sape, itu berat. Orang nyape itu berat, nangis, sing repot, sing rewel. Tapi kalau sudah kita sape, maka dia akan terbiasa. Itu nafsu. Jenengan nafsu itu kalau dilantur itu nggak ada ujungnya. Pegel nang wong, mek dilantur. Itu masya Allah, nggak akan puas. Coba kalau jenengan pegel ke orang ya, itu kalau jenengan lantur, tidak akan puas. Jangankan pegel ke uang, pegel ke bojo aja, masya Allah. Kalau dilantur, itu nggak akan selesai. Maka apalagi ibu-ibu itu kalau sampai suami kalau lakukan pegel itu bukan histeris tapi historis. Kok bisa ustaz historis bukan histeris? Istri-istri itu kadang-kadang kalau pegel ke suami itu historis. Kenapa? Kejadian 15 tahun yang lalu itu ingat. Masya Allah, diungkap kembali. Padahal suaminya sudah lupa. Iya, itu masya Allah. Itu kadang-kadang istri yang historis bukan histeris. Jadi kalau marah itu, kalau nafsu itu diluapkan, itu gak akan selesai. Wa in taftinhu yang fatin. Makanya kata Allah Subhanahu Wa Taala, fa innan nafsa la ammaradum bisu. Nafsu itu akan selalu memerintahkan kejelekan. Dan perang dengan nafsu itu tidak bisa, repot.
Kenapa kata ulama? Nafsu itu tidak nampak. Perang dengan sesuatu yang tidak nampak itu sulit. Kita tahu nafsu kita? Tidak tahu. Nomor dua, perang dengan nafsu itu tidak ada selesainya. Mulai dari bangun, nafsu sudah muncul. Sampai kita tidur, nafsu muncul. Kalau perang dengan musuh masih enak. Musuh juga butuh istirahat, kita juga butuh istirahat. Jadi kalau kita perang sama orang kafir, ada waktu istirahat. Tapi kalau perang dengan nafsu, 24 jam non-stop. Makanya kata Rasulullah SAW, perang terberat itu adalah perang dengan nafsu. Makanya orang-orang yang melakukan kebaikan itu perangnya dengan nafsu. Makanya berat. Ke masjid itu berat. Ngangkat sajadah itu lebih berat dibandingkan ngangkat barbel 25 kilo. Kalau nggak percaya coba jenengan lihat orang-orang yang nge-gym itu, ada yang kuat 25 kilo, tapi kalau ngangkat sajadah ke masjid belum tentu kuat. Jenengan yang ngangkat 10 kilo saja ngos-ngosan, alhamdulillah masih kuat ngangkat sajadah ke masjid. Itu namanya nafsu. Jadi perang yang paling sulit itu adalah perang melawan nafsu. Kemudian ilmu jalan ke surga. Hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Orang yang meniti jalan menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Maka datang ke majelis ilmu itu adalah cara Allah mempermudah langkah Anda menuju surga. Maka jenengan mencari surga itu tidak usah jauh-jauh. Kata Rasulullah SAW, kalau ada taman surga maka datanglah. Sahabat bertanya, apa taman surga itu? Majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir. Itu adalah raudhatun min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga. Maka kalau jenengan oleh Allah Subhanahu wa taala hatinya dianggap sebagai orang yang tertarik untuk menuntut ilmu agama, Anda perlu bersyukur karena Allah tanda-tandanya memudahkan jalan Anda menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jihad, mencari ilmu itu sama dengan jihad. Makanya Anas bin Malik meriwayatkan dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a." Orang yang keluar dari rumah mencari ilmu, maka dia sama dengan jihad fi sabilillah sampai dia pulang. Maka orang yang wafat dalam perjalanan menuntut ilmu itu seperti orang yang mati syahid fi sabilillah. Seorang santri yang mati di pondok itu syahid fi sabilillah. Jenengan berangkat pulang, naudzubillah kalau umpama kecelakaan, maka Anda syahid fi sabilillah. Makanya kenapa ulama-ulama dulu itu istiqomah ngaji. Karena begini para jamaah, dalam surah At-Tin, jenengan kalau baca surah At-Tin itu, watini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kata Allah, aku jadikan manusia itu sempurna penciptaannya. Tsumma radadnahu asfala safilin. Setelah sempurna akan kembali ke kejadian semula. Maka orang itu kalau usia 30-40 tahun itu kayak orang yang sempurna, tenaganya sempurna, ingatannya sempurna, semuanya sempurna. Nanti semakin tua semakin seperti anak kecil. Anak kecil itu biasanya pakai pampers. Nanti kalau jenengan usia 70 juga kadang-kadang pakai pampers. Anak kecil itu kadang-kadang kalau makan disuapi. Kalau jenengan nanti mencapai usia 70-80 tahun, bisa jadi kalau makan juga disuapi. Anak kecil itu kadang-kadang kalau pipis itu sembarangan. Nanti kalau usia 70-80 tahun, jenengan juga akan ngalami ngencinya juga sembarangan. Itulah kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma radadnahu asfala safilin." Anak kecil itu kalau makan perlu diingatkan. Nanti bisa jadi kita kalau usia 80-90, kalau nututi itu makan pun lupa. Oh iya aku durung mangan padahal tak sak piring barusan. Oke. Masya Allah. Makanya orang-orang yang kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma radadnahu asfala safilin,"
illalladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Ketika orang itu sudah semakin menurun, maka aktivitasnya akan semakin menurun, termasuk ibadahnya semakin menurun. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, ibadahnya akan dicatat lengkap. Jenengan kalau dari muda rajin ngaji, istiqomah ngaji, semakin tua semakin tidak kuat, tidak berangkat ngaji karena semakin tidak kuat, maka kata Allah Subhanahu wa taala, falahum ajrun ghairu mamnun. Anda akan mendapat pahala orang yang ngaji utuh ketika Anda masih muda, karena Anda ketika masih tua, setelah tua Anda tidak kuat ngaji. Itulah keutamaan orang yang istiqomah. Jadi orang yang istiqomah itu para jamaah, kalau suatu ketika kita tidak bisa melakukan karena ada uzur, kita dapat pahala utuh. Jangan ngaji istiqomah. Suatu ketika kok sakit, karena sakit tidak bisa berangkat, maka jenengan meskipun tidur di kamar dapat pahala orang ngaji full tanpa dikurangi. Kenapa? Karena Anda istiqomah. Itu keutamaan istiqomah. Makanya kata Allah, falahum ajrun ghairu mamnun. Maka jenengan kalau pingin usia-usia tua, ibadah-ibadah yang dulu dilakukan waktu muda itu tidak putus pahalanya, tetap dapat full, maka harus istiqomah. Maka orang-orang istiqomah waktu muda, ketika dia tua tidak mampu melakukan yang menjadi istiqomahnya, oleh Allah tetap dikasih ibadah full. Itu yang pertama. Yang kedua, orang tua itu biasanya pikun itu tergantung kebiasaan. Paham ya? Makanya kata Rasulullah SAW, yamutul mar'u ala ma'asya alaih. Orang itu akan mati sesuai dulu kebiasaan hidupnya apa. Orang yang istiqomah kemudian membaca Al-Quran, senang baca Al-Quran, biasanya matinya waktu baca Quran. Orang yang istiqomah sholat, orang yang senang sholat, ingat sholat terus, itu biasanya Allah akan memberikan dia wafat ketika sholat. Maka Anda ingin mati dalam kondisi apa, tergantung kebiasaan Anda waktu hidup. Kalau jenengan kebiasaannya nyinyir, nyinyir, bisa jadi waktu meninggalnya dalam kondisi nyinyir. Kalau jenengan sukanya ngerumpi, masya Allah, kalau ngerumpi itu kadang-kadang 1 jam tuh nggak kerasa, satu kompleks itu habis semua. Sing iki ini sing kurang, sing kompleks iki ini kurang. Itu 1 jam tuh kadang-kadang satu kompleks habis semua. Nah kalau jenengan istiqomahnya itu, senangnya itu, bisa jadi ketika jenengan wafat nanti dalam kondisi ngerumpi. Makanya kadang-kadang orang pikun itu sesuai kebiasaannya. Saya punya mbah saya dari abah, ibunya ayah. Ibunya ayah itu memang senang sholat. Jadi saya kalah sama beliau. Jam 2 itu sudah bangun, jam 2 sholat sampai subuh. Setelah itu berangkat ke pasar jualan. Itu mbah saya dari abah, ibunya abah. Itu masya Allah saya nututi waktu beliau pikun. Pikunnya itu bukan pikun makan, pikunnya pikun sholat. Jadi jam 8, jam 7 sholat isya gitu ya. Nanti jam 8 itu tanya lagi, Zin, wis isya apa durung? Nah sholat lagi. Nanti jam 9 tanya lagi, wis isya apa durung? Sholat lagi. Jadi sholat isya itu semalam bisa 4 kali. Kenapa? Pikunnya pikun sholat. Lah kalau jenengan nanti suka makan, itu bisa jadi pikunnya pikun makan. Aku udah dimasak padahal mari mangan sak piring. Oke. Maka jenengan wafat atau pikun itu biasanya sesuai dengan kebiasaan hidup Anda. Itu yang kemudian akan menjadi penutup hidup kita. Yang ketiga, orang yang menuntut ilmu itu akan selalu dalam lindungan malaikat dan doa makhluk. Rasulullah SAW hadis riwayat Abu Dawud bersabda, innal malaikah la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yasna. Sesungguhnya para malaikat itu akan membentangkan sayap-sayapnya untuk para pencari ilmu agama karena senang dengan apa yang mereka lakukan. Maka orang yang mengaji itu selalu dalam naungan dan lindungan para malaikat. Para malaikat melindungi orang-orang yang kemudian berangkat untuk mencari ilmu agama. Orang-orang yang kemudian
hatinya oleh Allah diketuk untuk datang ke majelis-majelis ilmu, itu oleh para malaikat dilindungi dengan sayap-sayapnya. Ada lagi Rasulullah mengatakan, wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al haitan fil ma. Orang-orang yang punya ilmu akan dimintakan ampun, akan dibacakan istighfar oleh makhluk yang ada di langit dan makhluk yang ada di bumi, bahkan sampai ikan-ikan yang ada di lautan, semut-semut yang ada di lubang itu akan mendoakan orang-orang yang mencari ilmu, orang-orang yang punya ilmu. Para jamaah yang saya muliakan, kenapa hewan itu sampai mendoakan orang yang punya ilmu? Kata ulama, bisa jadi Allah itu akan menurunkan azab. Tapi ketika melihat orang yang ngaji, Allah tidak jadi menurunkan azab karena kemudian memuliakan orang yang mengaji. Maka hewan pun merasa bersyukur karena tidak turun azab, mereka juga selamat. Makanya kenapa kata Rasulullah SAW, bahkan hewan-hewan pun itu mendoakan orang-orang yang menuntut ilmu. Karena kata ulama, bisa jadi ada satu kota, ada satu daerah yang seharusnya Allah menurunkan azab, tidak jadi karena Allah melihat majelis ilmu. Maka hewan pun juga ikut bersyukur. Syukurnya hewan itu dirupakan mereka mintakan ampun orang-orang yang menuntut ilmu. Maka jenengan yang suka ngaji, yang suka menuntut hadir majelis ilmu itu selalu didoakan oleh malaikat dan hewan-hewan yang ada di bumi. Kemudian ini dalam rahmat dan ketenangan Rasulullah SAW bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidak kumpul satu kelompok, satu kaum di salah satu rumah Allah seperti kita sekarang di masjid. Yatluna kitaballah, ketika mereka kumpul di masjid, mereka membaca kitab Allah. Wa yatadarasuna bainahum, mereka mempelajari ilmu-ilmu yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali turun kepada mereka rasa tenang. Makanya orang ngaji itu biasanya tenang. Saking tenangnya itu masya Allah kadang-kadang sampai nunduk. Saking tenangnya sampai nunduk. Makanya biasanya memang orang ngaji itu paling nyaman untuk istirahat itu waktu ngaji, karena memang oleh Allah dikasih ketenangan. Illa nazalat alaihimus sakinah, orang-orang yang kemudian mempelajari ilmu Allah di masjid, nazalat alaihimus sakinah, Allah akan menunturkan kepada mereka ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah akan meliputinya dengan rahmat. Orang yang ngaji itu adalah tempat Allah mencurahkan rahmatnya. Makanya doa kalau kita masuk masjid itu apa? Allahumma inni as'aluka min fadlik. Kemudian kalau keluar Allah, oh ya kebalik. Kalau yang masuk apa? Allahumma kenapa? Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Kalau keluar Allahumma inni as'aluka min fadlik. Kenapa kok doa masuk masjid itu Allahumma inni Allahumma ftahli abwaba rahmatik? Karena masjid itu adalah tempatnya rahmat. Apalagi kalau masjid itu digunakan untuk kajian ilmu, itu tempatnya Allah mencurahkan rahmat. Maka doanya adalah Allahumma ftahli abwaba rahmatik, ya Allah bukalah untukku pintu-pintu rahmatmu. Yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Rasulullah SAW, wa haffathumul malaikah, orang-orang yang mengkaji ilmu di masjid, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengutus para malaikat yang kemudian mengelilinginya. Dalam hadis yang lain ada namanya malaikat sayyahin, mungkin jangan pernah dengar. Jadi Allah itu punya namanya malaikat sayyahin. Apa malaikat sayyahin itu? Malaikat yang kemana-mana itu mencari majelis ilmu dan majelis zikir. Jadi tugasnya itu keliling, itu namanya malaikat sayyahin. Malaikat yang tugasnya keliling, tiap hari keliling. Apa kelilingnya? Setiap hari keliling mencari majelis ilmu, majelis zikir. Mereka kemudian akan kumpul di situ. Kalau ada orang yang doa, mereka yang mengamini. Maka di antara kata ulama, waktu yang mustajab doa itu adalah waktu mencari ilmu.
Jadi jenengan mencari ilmu itu waktu mustajab doa. Kenapa? Karena kalau jenengan doa pada waktu majelis ilmu, itu yang mengamini para malaikat. Karena ada malaikat-malaikat sayyahin yang tugasnya memang mencari majelis zikir, majelis ilmu. Mereka ikut keliling di situ, ikut kumpul di situ, dan ketika kita berdoa mereka yang mengamini. Jenengan diamini kiai saja, masya Allah, apalagi yang mengamini malaikat. Yang terakhir kata Rasulullah SAW, wa dzakarahumullah fi man inda. Orang yang kumpul di masjid untuk mempelajari ilmu Allah, kata Rasulullah SAW, Allah akan menyebut-nyebut namanya di makhluk-makhluk yang ada di sandingnya. Maka orang yang mengaji itu meskipun namanya itu asing bagi penduduk dunia, tapi namanya viral di penduduk langit. Nama-nama jenengan ini kalau orang yang ahli ngaji itu malaikat itu akrab. Jadi kalau jenengan meninggal itu malaikat wis akrab. Kenapa? Wis ada di listnya. Kalau orang yang gak pernah ngaji itu di list malaikat tidak ada, daftar absennya gak ada. Ini gak ono absenku. Tapi orang yang kemudian ahli mengaji di masjid, itu kata Rasulullah SAW, Allah akan menyebut-nyebut namanya di makhluk-makhluk yang ada di sisinya. Ini keutamaan mencari ilmu. Iya, di nanti oleh bidadari. Bun, para jamaah yang saya muliakan, mencari ilmu itu adalah cara ibadah terbaik. Hadis riwayat Imam Baihaqi dari Abu Hurairah, ma'ubidallah bi syai'in afdhala min fiqhin fid din. Allah tidak ada ibadah yang paling utama untuk menyembah Allah kecuali ngerti fikih dalam agama. Wala faqihun wahidun asyaddu 'ala syaitan min alfi 'abid. Kata Rasulullah SAW, orang yang ngerti fikih, orang yang ngerti ilmu agama satu lebih berat bagi setan dibandingkan 1000 orang yang ahli ibadah. Orang yang ahli ibadah itu setan ringan, tapi orang yang ngerti ilmu itu setan berat. Para jamaah yang saya muliakan, ada satu anekdot ketika setan masuk masjid itu ada orang 100 sholat, ada orang yang punya ilmu tidur. Setan ternyata bukan goda orang yang 100 sholat, tapi goda orang yang tidur punya ilmu. Jadi orang yang punya ilmu yang tidur itu ketepatan capek di masjid itu dikipasi supaya gak bangun. Orang yang sholat tidak digoda. Maka kemudian setan ditanya, loh kamu ini kok aneh, ada orang ibadah kok tidak diganggu, ada orang tidur kok malah diganggu. Kata setan, saya kalau goda orang yang ibadah ini percuma, menguras tenaga. Kenapa? Orang 100 ini yang ibadah sholat ini gak tahu ilmunya, tidak usah saya goda pun, sholatnya sudah batal sendiri. Paham gak? Loh kalau orang yang punya ilmu ini tidak saya goda, kemudian dia bangun, saya rugi. Loh kok bisa rugi? Kalau yang satu ini bangun, lihat orang 100 sholatnya gak kena semua, diperbaiki, saya lama rugi. Kata setan. Makanya setan itu matematikanya pinter. Ganggu 100 percuma, tapi ganggu satu ini kalau dia bangun, yang 100 diperbaiki sholatnya, akhirnya saya rugi. Makanya kata Rasulullah SAW, satu orang ahli fikih lebih berat bagi setan dibandingkan 1000 orang yang ahli ibadah. Karena kalau goda orang ahli ibadah itu mudah. Ada satu kisah nyata yang diceritakan oleh kitab I'anatul Talibin. Ada orang yang debat, lebih utama mana orang yang sholat, orang yang ibadah dengan orang yang alim tapi maksiat. Kata orang yang satu, tetap lebih bagus orang yang punya ilmu meskipun maksiat. Akhirnya dicoba. Ada orang yang senang ke masjid, tiap hari ke masjid, bahkan kalau ke masjid itu sampai nginep, sampai kemudian semalam itu sholatnya di masjid. Sama orang yang tadi ingin nyoba itu diuji, dia sembunyi-sembunyi, kemudian mengeluarkan suara sekiranya nggak ada yang tahu. Apa isinya? Wahai orang yang ahli ibadah, kamu sudah cukup ibadahnya, sudah dijamin masuk surga. Orang yang ahli ibadah seneng, saking senengnya langsung keluar, besok nggak sholat lagi. Inilah kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, banyak setan itu kata beliau menggelincirkan orang-orang yang ahli ibadah dengan suara-suara aneh. Orang yang ahli ibadah tapi nggak tahu ilmunya itu biasanya gampang dapat bisikan, itu gampang percaya. Paham nggih?
Saya di malam itu, masya Allah ya. Coba jenengan kalau nggak percaya, kenapa kok banyak orang yang kemudian ngaku jadi nabi? Bahkan ada yang ngaku mendapat wahyu. Itu orang-orang yang ahli ibadah tapi nggak punya ilmu. Coba jangan lihat. Ada kasusnya Lia Eden, ada kasusnya Musodek, ada kasusnya tukang apa lagi tuh? Ada yang tukang tinju ngaku jadi nabi, pensiunan dari macam-macam, itu banyak yang ngaku nabi. Kenapa? Karena mereka kemudian ketika ibadah itu dapat bisikan, dianggap bisikan itu wahyu. Paham nggih? Dan itu terbukti. Coba jangan lihat aliran-aliran sesat itu. Banyak di antara mereka adalah orang-orang yang ahli ibadah yang kemudian mengaku saya dapat wahyu. Kayak Lia Eden itu kan mengaku ketemu dengan malaikat Jibril, dapat wahyu langsung. Yang kasus-kasus ngaku-ngaku nabi itu kan sama. Dia ahli ibadah tapi tidak didasari ilmu. Akhirnya setan tuh gampang masuk, gampang mempengaruhi. Dengan cara apa? Ada bisikan-bisikan, dia langsung yakin itu bisikannya malaikat. Paham gitu? Lah yang kemudian satunya lagi, ini uji coba di kitab I'anatul Thalibin, ada orang yang nguji, ada orang yang ahli ilmu, dia ngerti ilmu, kemudian ngerti fikih, tapi kemudian ketepatan dia maksiat sampai mabuk. Diuji oleh orang ini dengan ujian yang sama, dibisiki, ada suara tidak tampak ngomong, wahai orang yang kemudian melakukan dosa, berhentilah dari dosamu. Itu dia marah. Apa kata orang ini? Sejak kapan Allah itu bersuara dan menampakkan diri? Itu marah. Maka kemudian dua orang ini sepakat, oh berarti orang yang punya ilmu itu lebih berat bagi setan dibandingkan orang yang ahli ibadah. Kenapa? Orang yang punya ilmu, meskipun dia kemudian mungkin dia waktu itu maksiat, tapi dengan ilmunya dia tidak akan sampai digelincirkan kepada dosa yang lebih berat, yaitu dosa syirik. Makanya hati-hati orang-orang yang kemudian, masya Allah ya, kalau jenengan lihat ekstremis itu bukan orang yang malas ibadah. Saya tidak, ya nanti jangan dipotong ini, nanti dipotong berarti kemudian teroris itu banyak di masjid. Bukan, maksud saya begini, coba jangan cek ya. Ekstremis yang kemudian jadi korban bom bunuh diri itu biasanya orang yang baru pingin hijrah, semangatnya tinggi tapi ilmunya tidak mendukung. Biasanya orang-orang yang kemudian punya semangat tinggi beragama, punya semangat untuk kemudian beribadah tapi tidak didukung dengan ilmu, itu mudah kemudian dijadikan ekstremis. Bang, kenapa? Karena setan itu lebih mudah menggelincirkan orang yang nggak punya ilmu tapi punya semangat dibandingkan orang yang punya ilmu tapi nggak punya semangat. Orang punya ilmu meskipun tidak punya semangat itu masih mending. Tapi kemudian kalau orang yang nggak punya ilmu semangat itu malah lebih bahaya. Ada orang yang kemudian ngapunten naudzubillah, maka ini harus hati-hati kita ya. Kenapa saya sering mengatakan manitasa ilmu qalla ingkaruh. Orang yang ilmunya semakin luas dia biasanya semakin bijak, tidak gampang nyalahkan orang. Coba jenengan cek orang-orang yang gampang nyalahkan orang itu biasanya baru belajar ngaji. Baru belajar ngaji, dapat ilmu satu, akhirnya ilmunya digunakan untuk nilai orang bukan untuk nilai diri sendiri. Padahal ilmu itu seharusnya untuk diri sendiri dulu, baru kemudian untuk memahami orang lain. Ini yang kemudian Rasulullah SAW mengatakan walikulli syai'imat wa imaduddin al-fiqh. Setiap sesuatu itu punya tiang, punya penyangga, sedangkan tiang agama itu adalah ngerti fikih, itu tiang agama. Karena tatanan agama akan rusak kalau tidak didasari ditopang oleh ilmu. Yang merusak agama itu bukan hanya orang-orang yang kemudian bejat, banyak orang-orang yang ahli ibadah yang menampakkan sisi-sisi yang tidak sesuai dengan agama karena tidak ditopang dengan ilmu. Makanya kata Abu Hurairah, la an ajlisa sa'atan, saya duduk di majlis ilmu fa atafaqqaha, kemudian saya belajar ilmu fikih, ahabbu ilayya min uhya lailatan ila sobah, lebih saya cintai dibandingkan saya sholat satu malam, kata Abu Hurairah. Saya datang majlis ilmu yang mempelajari ilmu fikih 1 jam, kata Abu Hurairah, lebih saya senangi dibandingkan sholat semalam suntuk. Pun para jamaah yang saya muliakan, sedikit lagi, iri itu nggak boleh. Dosa paling kuno, dosa paling awal itu dosa iri. Kata Rasulullah SAW,
Iri itu dosa pertama di langit, dosa pertama di bumi. Dosa pertama di langit, dosa pertama itu gara-gara irinya iblis kepada Nabi Adam. Itu dosa pertama. Ketika iblis disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian sujud menghormati Nabi Adam, maka iblis menolak. Kenapa iri? Wong aku diciptakan lama, bahkan pernah jadi pimpinan malaikat. Kata iblis, kok suruh nyembah, kok suruh sujud, kok suruh hormat kepada Nabi Adam yang baru diciptakan kemarin. Ini kan ibarat orang senior dikasih suruh hormat kepada orang yang junior. Arek kapan Adam itu? Arek kapan Adam itu? Baru diciptakan saya suruh hormat. Maka dosa pertama kepada Allah di langit itu adalah dosa gara-gara iri. Dosa pertama di dunia juga gara-gara iri. Apa itu? Dosanya Qabil kepada Habil. Ketika Qabil kemudian dinikahkan dengan saudaranya Habil dan Habil mendapat saudarinya Qabil, dia tidak terima karena saudarinya lebih cantik dibandingkan saudarinya Habil. Maka kemudian dia muncul rasa iri. Karena muncul rasa iri kemudian oleh Allah disuruh korban, ternyata korban yang diterima adalah korbannya Habil. Korbannya Qabil ditolak. Maka kemudian Qabil tidak terima. Sampai ada kasus pembunuhan pertama di dunia, itu kasusnya Qabil dengan Habil gara-gara iri. Maka kata ulama, dosa paling kuno itu dosa iri. Masya Allah, ini makanya dosa temurun sampai sekarang kan. Orang itu kan Masya Allah ya, kalau iri itu apa ya, ketok koncone enak titik itu nggak enak gitu loh. Oh iya. Aku delok wong sugih ndak apa-apa, sing penting ojo koncoku. Itu kan iri. Terus aku delok wong liya enak kok gak apa-apa, sing penting ojo tanggoku. Sing ketok bendino. Itu kan iri. Lah, tanggone tuku sepeda motor anyar rodok warang. Meneh kok tanggone tuku mobil. Masya Allah, masuk rumah sakit. Meneh tanggone bangun rumah anyar, masuk kuburan. Gara-gara iri. Orang iri itu gak enak. Kenapa? Dosa iri itu dosa yang kemudian pertama kali di langit dan pertama kali di bumi. Iri yang dosa pertama kali di langit dan di bumi itu nggak boleh. Kata Rasulullah kecuali dua. Artinya iri yang kita harus ingin seperti itu. La hasada illa fitnataini, tidak boleh dengki kecuali dalam dua hal. Karena dengki itu adalah sifat yang turun temurun mulai dari iblis, kemudian anaknya Nabi Adam sampai turun temurun sampai sekarang. Kecuali dua boleh kata Rasulullah SAW. Apa itu? Yang pertama, rajulun atahullahu malan fasallatahu ala halakati fil haq. Orang yang oleh Allah dikasih anugerah harta melimpah kok digunakan dalam kebaikan, itu kita wajib iri. Jadi kalau jenengan lihat orang kaya ganti-ganti mobil, tidak perlu iri. Tapi kalau ada orang kaya senang bantu orang miskin, senang untuk menggunakan hartanya untuk kebaikan, kita wajib iri. Kok bisa ya? Mereka itu kemudian punya harta digunakan untuk kebaikan. Makanya Rasulullah SAW itu pernah di demo. Jangan pernah dengar Rasulullah di demo? Pernah, tapi demonya bukan demo penurunan harga sembako. Itu kan demonya kita. Demonya Rasulullah SAW, sahabat orang-orang yang kemudian fuqaraul muhajirin, orang-orang fakir di kaum muhajirin itu datang ke Rasulullah berkelompok-kelompok. Apa yang dikeluhkan oleh mereka? Mereka mengatakan jaa ahlud duthur bil ujur. Ya Rasulullah, ahlud duthur, siapa ahlud duthur itu? Orang-orang kaya. Ya Rasulullah, saya ini ngeluhkan orang-orang kaya. Bukan ngeluhkan orang kaya karena gak pernah sedekah. Malah mereka itu mengeluhkan orang kaya. Orang kaya itu kok enak ya, tiap pagi mereka bisa mendapat pahala yang banyak karena sedekahnya. Saya tidak bisa dapat apa. Jadi Rasulullah itu pernah didemo, bukan penurunan harga, tapi didemo karena iri kepada orang-orang kaya yang kekayaannya digunakan untuk kebaikan. Maka Rasulullah SAW kemudian mengajarkan kepada mereka, ya sudah, kalau kamu nggak bisa sedekah pagi-pagi dengan uang, maka Rasulullah mengajarkan fakullu tasbiha sodako. Tasbih itu sodako. Fakullu tahmidah sodako. Baca alhamdulillah itu sudah sodako. Fakullu takbirat sodako, baca takbir sodako. Maka Rasulullah mengajarkan
sedekah itu tidak hanya harta. Maka sahabat-sahabat yang miskin-miskin senang. Saya bisa mengalahkan orang-orang kaya. Kalau orang kaya sedekah uang, saya pagi-pagi sedekah wiritan. Ternyata orang kaya besok dengar hadis ini. Orang kaya dengar hadis ini. Maka orang kaya pagi-pagi itu selain wiritan, sedekah harta. Maka kemudian sahabat protes lagi, Rasul gimana ini? Saya dikasih wiritan, orang kaya juga tahu wiritan. Saya mau sholat, orang kaya juga bisa sholat. Maka Rasulullah mengatakan, ya sudah, dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Ya sudah, itulah anugerah Allah yang diberikan kepada hambanya yang tidak diberikan kepada orang lain. Maka kalau ada orang kaya, dengan kekayaannya dia bisa memberikan manfaat kepada orang lain, kita wajib iri, bukan karena pingin kayanya, tapi karena kita pingin memiliki harta yang bisa digunakan untuk kebaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, wa rajulun atahullahu hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Orang yang wajib kita iri adalah kalau ada orang oleh Allah dikasih ilmu yang banyak kok mau ngajar orang agama. Itu kita wajib iri. Jadi kalau jenengan lihat orang alim, lihat orang-orang yang punya ilmu, kok dia kemana-mana nyebarkan ilmu, itu termasuk iri yang kita harus iri. Kita harus punya saya pingin seperti itu. Kalau tidak bisa saya, semoga anak cucu saya ada yang punya ilmu yang bisa menyebarkan ilmu agama. Maka jenengan kalau bisa harus punya mimpi satu keluarga itu ada orang yang punya ilmu, yang kemudian menjadi orang yang kemudian mengajarkan ilmu, karena merekalah yang akan menjadi orang yang ngasih syafaat. Jadi dalam hadis sahih, yang memberikan syafaat itu bukan hanya Rasulullah. Salah satu orang yang memberikan syafaat adalah orang-orang yang punya ilmu, orang-orang yang kemudian menguasai Al-Quran dan menghafalkan Al-Quran. Kata Rasulullah SAW, orang yang punya ilmu satu, mereka akan memberikan syafaat minimal 10 orang keluarganya yang wajib masuk neraka, diberi syafaat kemudian masuk surga. Ini keutamaan orang yang punya ilmu dengan orang yang mengerti agama. Maka jenengan harus punya mimpi. Satu keluarga itu harus ada satu. Kalau nggak bisa saya, ya sudah, anak saya dari sekian banyak anak harus ada indikator satu. Kalau nggak bisa anaknya, cucunya. Kalau nggak bisa ya cari mantu yang bisa ngaji gitu loh. Harus ada satu keluarga itu yang kelak akan kita jadikan jagan, kalau dari orang Jawa, sebagai penolong kita dan keluarga kita. Minimal satu keluarga ada satu. Paham nggih? Ini adalah hasud yang kemudian diwajibkan oleh Rasulullah SAW.